Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Mun Pagi Islam Memberi Solusi. Beberapa bulan saya tidak siaran karena harus istirahat karena sakit. Alhamdulillah hari ini insya Allah mulai lagi tiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Mudah-mudahan pemirsa Mun Pagi yang insya Allah selalu setia menemani kami dalam keadaan sehat walafiat, yang akan melaksanakan ibadah duha atau sudah melaksanakan, mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kondisi sangat rawan, ya, banyak musibah, bencana di mana-mana, juga pandemi belum juga selesai, bahkan katanya bisa tambah panjang bila kita pasif tidak menyikapi dengan baik. Nah, Islam datang berikan solusi. Islam itu asal kata dari aslama yuslimu islaman, selamat dan menyelamatkan, damai mendamaikan, harmonis mengharmoniskan. Nah, itu Islam. Jadi bagaimana supaya kita bertindak menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa muslim itu? Rasul bersabda, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja yang nyaman muslim yang lain dengan lisannya dan perbuatannya. Jadi kalau ingin tahu apa dia Islam atau tidak, bikin nyaman tidak orang lain. Lisannya bikin nyaman, perbuatannya bikin nyaman. Nah, untuk menghadapi masalah yang cukup berat sekarang ini, pandemi yang tidak juga kunjung berakhir, Islam berikan solusi. Yang pertama, berujuk kepada hadis Nabi, kata Nabi, iza anzala bikum karbun au jahdun au balaun faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Apabila turun kepada kalian berbagai malapetaka, berbagai kesulitan, au balaun atau berbagai bencana, faqulu, maka ucapkanlah, Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. Allah Tuhan kami, tidak sekutu baginya. Siapa yang baca doa ini, katanya insya Allah berbagai kesulitan, berbagai bencana, berbagai malapetaka akan berakhir. Untuk ini sikap pertama adalah banyaklah berdoa kepada Allah. Karena kekuatan doa dalam Islam tidak semata-mata ritual, tidak semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tapi jadi senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata untuk orang yang beriman. Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardh, cahaya langit, cahaya bumi. Sering kita berdoa, makin banyak senjatanya. Berhenti berdoa, kita tidak punya senjata lagi. Makanya ribuan doa dalam hadis, ratusan doa dalam Quran cukup mewakili persoalan kita. Doa yang paling ringan tapi berat timbangannya, yang pendek-pendek saja. Kalau ingin selamat, udah ya salam salimna wal muslim. Kalau ingin kasih sayang, ya Rahman ya Rahim irhamna. Kalau ingin rezeki, ya Razak urzukna. Itu doa-doa yang pendek, mangga. Yang kedua, kalau sudah bicara doa tentu ada syarat-syarat. Karena janji Allah dalam Quran itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Cuman ini astajib lakum untuk siapa? Karena mungkin sudah lama pemirsa berdoa, tapi sampai sekarang belum diijabah. Minimal 3 syarat. 1, yakin dengan doa itu. Hanya doa dalam Al-Quran itu tidak panjang-panjang, tapi karena yakin walaupun pendek itu jadi solusi. Bagaimana ketika Nabi Yunus menghadapi masalah yang cukup berat, doanya pendek tapi yakin selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau nggak salah itu surat Al-Anbiya 87. Dengan yakin walaupun pendek, alhamdulillah selamat. Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud, doanya pendek, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aslinya segitu tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, Sayyidina Abu Bakar menambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Pendek, yakin, selamat. Nabi Adam ratusan tahun bertobat kepada Allah. Hanya satu, ingin dimaafkan dosanya.
Doanya pendek. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, surat Al-A'raf ayat 23. Nah, itu yakin di situ. Dengan yakin, insya Allah walaupun pendek, tapi jadi solusi dalam hidup. Makanya doa tidak cukup panjang, tidak cukup pasti. Yakinnya itu, walaupun pendek hanya Asmaul Husna, umpamanya ya Rahman, ya Rahim, tapi yakin jadi solusi. Nah, jadi kalau teman kita si A, si B, si C, si D, kenapa sudah diijabah? Tapi kita belum, kemungkinan yakinnya berbeda. Ya, pemirsa Bandung TV, sebelum dilanjutkan, kita simak, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Masih bersama Cahya Kalbu melalui Bandung TV. Yang ingin interaktif, ya silahkan ke nomor telepon, ya. Yang khusus WA boleh ke 0812 2116 740, ya. Jadi untuk pemirsa Bandung TV yang ingin ikut berpartisipasi, ke nomor WA, nggak bisa telepon ya, 0812 2116 740. Nah, itu bisa dipergunakan. Sekali lagi hanya WA saja, 0812 2116 740. Iya. Ini ada yang masuk nih ya untuk perdana ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat ya, sehat alhamdulillah. Ya, jadi interaktif atau SMS silahkan 081 221 16740, ya bisa dipergunakan. Mau nanya Pak Ustadz, kalau saya hanya baca Fatihah saja bisa nggak kalau berdoa? Karena saya tidak hafal surat Fatihah. Ya, untuk 261 ya dari Cimahi ini begini. Berdoa itu bebas ya, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis Nabi, bisa dari sahabat, bisa doa ulama. Itu yang paling bagus adalah dari Al-Quran. Nah, satu-satunya surah yang disebut suratul doa, suratul tolab adalah surah Fatihah. Dan surat Fatihah itu ada 36 namanya. Satu dari 36 disebut suratul tolab, surat permohonan. Jadi kalau kita tidak hafal doanya, udah minta aja dengan Fatihah. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ juga ada. Nah, yang kedua juga disebut suratul doa, surat alternatif doa. Umpama nih, kita lagi panik ingin anak soleh, lupa nih, Robbi habli minas solihin harusnya, atau Robbi habli miladungka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lupa, lagi masalah berat, udah baca Fatihah saja. Niatkan, ya Allah dengan baca Fatihah, solehkan anak saya. Umpama, lapangkan rezekinya, rajinkan ibadahnya, sehatkan fisiknya, dekatkan dengan orang-orang yang saleh, rajinkan salat berjamaahnya dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Boleh, boleh. Ada hadis mengatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alil habihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Gitu Bu ya. Silahkan baca Fatihah saja, nggak ada masalah ya. Dan di situ satu-satunya surat juga yang dianjurkan dibaca diulang-ulang adalah surat Fatihah. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Gitu. Dan kami berikan kepada Muhammad 7 yang diulang-ulang. Salah satu makna 7 yang diulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Karena surat Fatihah itu 7 ayat. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bukan surat Fatihah tapi 7 surah yang panjang. Boleh. Karena Nabi SAW kalau sholat sendiri beliau sering mengulang-ulang 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, terus Al-An'am, dan seterusnya. Ya, begitu Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya, alhamdulillah Pak Ustaz jumpa lagi. Saya
jam 6.30 sampai jam 7.30. Ini obat. Jadi gini, doa itu adalah doa itu konsep dan akan segera dijawab. Nah, jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu konsepnya. Kita ingin dapat hasanah, tapi supaya segera diberikan fid dunya hasanah ini umpamanya bentuknya rezeki. Maka selesai berdoa kita ikhtiar kerja keras. Nah, man qada, siapa yang bersusah payah cucuran keringat mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kaum mujahidin fisabilillah, itulah jihad fisabilillah. Nah, kita sudah berdoa umpama yang tadi, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, atau doa Nabi Khidir, Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Nah, kita pakai masker itu bentuk ikhtiarnya, kita minum obat itu bentuk ikhtiarnya, kita jaga imun tubuh bentuk ikhtiarnya, kita berolahraga dengan teratur itu bentuk ikhtiarnya. Jadi doa ini baru segera diijabah oleh Allah bila diimbangi dengan ikhtiar. Makanya salah besar kalau ingin di dunia hasanah berupa rezeki tapi malah bekerja, itu keliru. Makanya dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, persembahkan yang terbaik. Kalau dia sebagai petani, persembahkan terbaik, tani nak nyakeun. Nah, kalau dia sebagai pedagang, dagang nak nyakeun, gitu kan? Karena kalau sudah dinyakeun pasti itu hal jajal ihsan ilal ihsan. Tidak ada yang terbaik, pasti ujungnya terbaik. Jangan sampai ingin videonya hasanah tapi malas, istilah BTN ya. Tongong ngapoy, nah itu nggak akan berhasil, gitu ya. Alam bisa. Jadi yang namanya minum obat, apalagi ya usaha-usaha maksimal itu bagian dari realisasi dari doa kita, gitu ya. Ini dalam waktunya kalau pagi ya. Ini Pak Ustaz laras teh teras ngaos istighfar, teras tasbih tahmid sareng sanesna abdi mamung ngaos bismika Allahumma rep pekerek. Jadi begini ya, memang ada iljamil wudu qabla safar. Biasakan berwudu sebelum tidur, biasakan berwudu sebelum bepergian. Nah, wudu itu bukan hanya untuk sholat, ada fungsi lain. Fungsi lain dari sebenarnya namanya hikmah. Nah, ini pulpen ini untuk nulis, tapi ada fungsi lain. Kalau ate tongong kan bisa digaruk dengan pulpen, itu namanya hikmah. Hikmah itu fungsi di luar fungsi yang sebenarnya dan tidak menyalahi. Nah, wudhu juga begitu. Siapa yang tidur berwudhu dulu, nah maka insya Allah satu, mimpinya baik. Minimal lah mimpi ngejar orang gila itu lebih baik daripada mimpi dikejar orang gila ya. Nah, kemudian dia sholat 3 rakaat, maksudnya apa? Sholat witir. Kemudian baca tasbih, tahmid, takbir, hauqalah. Dia usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu bersolawat kepada Nabi, baru bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau ditambah ayat kursi, falak, binas, al-ikhlas, silahkan. Nah, insya Allah dengan cara itu, kalau dia wafatnya wafat syahid fisabilillah. Itu ya, satu. Kedua, jangan lupa, yang namanya tidur kan nggak ada jaminan kita bangun lagi. Banyak orang yang tidur tidak boleh terus meninggal dunia. Siapa yang mengantar tidurnya dengan berwudu, berarti seluruh panca indahnya dalam keadaan suci. Maka dia laki Allah akan berjumpa dengan Allah, walam yakun bainahu wa baina nabiyina illa darajatun nubuwah. Tidak ada perbedaan. Nah,
jadi dengan para nabi satu derajat. Kenapa? Sebelum tidur membiasakan wudhu bersih suci, dia baca tasbih saja, subhanallah wa bihamdihi. Umpamanya 3 kali, 4 kali, perbanyak. Karena salah satu amal soleh yang tidak dibatasi jumlahnya adalah zikir. Man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mau tidur baca tasbih, lagi nunggu angkot baca tasbih, lagi nunggu suami datang baca tasbih, ada kesempatan baca tasbih. Jadi orang beriman itu tidak pernah menunggu waktu, tapi dia selalu mengisi waktu. Nah, nanti akan kita lanjutkan insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Embun Pagi melalui Bandung TV. Masih bersama acara Embun Pagi melalui Bandung TV Bandung. Ini sekali lagi hanya bisa WA ya, atau SMS ke 0812 21 16740 ya. Pak Ustadz, dengan banyaknya kabar yang karena ujungnya di rumah juga jadi takut ya. Begini Bu ya, dari 414 ya. Saya memberikan solusi gini. Pernah satu riwayat Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat ya, kalau nggak salah Abdullah bin Umar ya, menanyakan tentang gelisah. Orang itu gelisah terus katanya ya, apa yang mesti dilakukan ya, serba takut gitu. Kata Nabi SAW, suruh dia baca Quran. Surat apa, ayat berapa, mangga, masih sesuai dengan favorit masing-masing. Karena ternyata para sahabat pun punya surat ayat yang favorit. Saya favoritnya apa, ayat kursi, ulang-ulang baca ayat kursi. Karena Quran itu al-mamdudu minas sama ilal ar, tali yang menjauh dari langit ke bumi. Jadi saat kita baca Quran, itu ujung pertama ada pada Allah, ujung kedua ada pada kita. Ketika baca Quran, nyambung dengan Allah. 114 surah, 6.000 sekian ayat, bisa diambil salah satu. Mutadarus saja menghancak istilah Sunda, mangga silahkan. Karena itu cara menenteramkan hati. Kalau sudah baca Quran masih gelisah, suruh salat malam. Karena gelisah itu kan nggak bisa tidur. Daripada ngilek kata orang Sunda, udah bangun saja tahajud. Ambil wudhu, salat tahajud minimal 2. Ulang-ulanglah zikir di situ. Ada lafad yang lebih berat dari bumi dan seisinya. Apa? Lafad la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus saja ulang-ulang. Karena kata Nabi, jaddidu imanakum. Ya, perbaikilah iman kalian semua. Dengan cara apa ya Rasulullah? Perbanyak membaca la ilaha illallah. Kalau sudah tahajud, sudah zikir, masih juga gelisah, wal julusu ma'al fuqara. Nah, duduklah bersama orang fakir. Maksudnya santunilah mereka, bisa mendatangi, bisa mendatangkan, bisa bersedekah berupa makanan, berupa pakaian, gembirakan mereka. Karena rumusnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Nah, jadi satu saat sayang Allah kepada kita tergantung sayang kita kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, temui aku. Di mana ya Rasulullah? Di masjid. Bila di masjid tidak ada, di komunitas yatim miskin dan duafa. Bila tidak ada, cari di istri-istriku. Jadi Nabi termasuk mengagendakan secara khusus berkumpul dengan yatim miskin dan duafa. Apa maknanya? Membantu mereka. Sudah baca Quran, sudah tahajud, sudah bersedekah, masih gelisah, hatinya sudah bukan hati manusia lagi. Itu berarti sudah keras seperti batu, kal hijarah au asyaddu qaswah. Nah, kenapa ketenangan bisa didapatkan dengan 3 masalah ini? Kalau sudah tenang, insya Allah ketenangan itu katanya setengah dari kesembuhan. Kalau gelisah, setengah dari penyakit katanya. Nah, jadi ketenangan batin setengah dari kesembuhan.
kegelisahan batin, kegelisahan setengah dari penyakit, ketenangan batin setengah dari kesembuhan. Ada keterangan yang lain yang mengatakan bahwa diusahakan kita wal mukhalatatus sholihin, gaulah dengan orang-orang yang saleh. Jadi nggak usah stres, biasa aja, dinikmati hidup ini. Kalau bahagia dapat dengan ngumpul dengan keluarga, ngumpul dengan keluarga. Kalau bahagia dapat dengan salat, rajin salat berjamaah. Karena kalau terlalu stres, justru penelitian menunjukkan yang banyak sakit itu karena stres. Kalau nonton TV bisa menimbulkan stres, pilih nih. Yang ini bisa bermanfaat, yang ini bisa bermanfaat. Itu yang paling penting, ya. Ya. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cakep ya di ujung breng ya. Abdi buati Pak Ustad. Alhamdulillah tiasa ngadangukeun deui Pak Ustad di Bandung TV. Ya, kemarin 1 tahun saya cuti dulu, berarti ya doakan aja karena saya keserang paru-paru basah. Jadi kemarin juga agak sakit. Nah, sekarang udah mulai sembuh insyaallah ya. Ini gimana cara nakal minta doanya? Ya, pertama surah As-Saffat ya ayat 100. Berarti ulang-ulang tuh tiap pada sholat. Robbi habli minas sholihin. Boleh ditambah Robbi habli minal muhsinin, Robbi habli minal muqarrabin, Robbi habli minal muttaqin, Robbi habli minas shodikin. Jadi sholihin, muhsinin, shodikin, muqarrabin, muttaqin. Berikan kepadaku anak yang saleh, anak yang baik, anak yang dekat kepada Allah, dan anak yang takwa. As-Saffat 100. Kalau ingin tambah lengkap silahkan surat Ali Imran ayat 38. Doa Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada seorang bapak yang sudah lama anaknya menikah, belum punya anak. Akhirnya beliau umroh terus ke Aqsa. Beliau cerita sama saya, Ustadz, di dekat Qubatul Mi'raj ada mihrab Zakaria. Ada Ustadz yang mengatakan, bacalah doa di sini khusus untuk anak. Nah, sambil Ustadz itu ngasih doa ini. Ali Imran ayat 38. Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dikhususkan untuk anak saya, beri keturunan. 2 bulan Ustadz pulang umroh, alhamdulillah. Sekarang sudah usia 2 tahun kalau nggak salah. Inilah doa. Terakhir boleh ditambah surat Al-Anbiya ayat ke-89. Robbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Itu juga termasuk doa yang sangat bagus itu. Surat Al-Anbiya 89. Surat ke-21 ya. Kalau ingin juga tambah lengkap silahkan. Robbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim ayat ke-40. Itu ya. Sami ibu berusaha ngasih nasihat terus, ngasih nasihat terus ya. Iya. Ke 081 221 16740 16740 ya. Mengenai nomor interaktifnya belum bisa ini ya, lagi di ketik dulu sebentar. Pak Ustaz, 08 12 211 6740. Itu 6 ya, bukan 8 tuh, 6740 ya. Pak Ustaz, apa saya dan sesuai dengan sunnah Nabi sekarang ya, kalau saya di Mekah saja pusat Islam itu direnggangkan. Makanya kalau dulu luruskan, rapatkan. Sekarang saya sering ngajarkan luruskan, rapihkan. Yang penting karena al-himyah mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
Nah, berdasarkan kaidah itu, maka mencegah virus masuk karena berkerumun berdekatan, maka dibenarkan sholat renggang. Gitu ya. Kalau kondisi normal, itu enggak. Ikuti aja aturan masjid, apalagi sudah disepakati oleh jamaah. Diulang, sudah disepakati oleh jamaah, begitu ya. Tawaful karena virus ini salah satunya kena kepada orang yang bergerombol, berdekatan terus ngumpul, yang hajatan, apalagi yang sering olahraga bersama, tidak ada jarak, itu ujungnya apa? Bisa menular di situ, gitu ya. Jadi sah sholatnya, tetap aja ke masjid. Karena katanya suaminya sampai berhenti ke masjid karena merasa tidak sah, karena biasanya dempet, ini renggang. Ini bentuk ikhtiar kita. Karena kita sudah berdoa, memperkuat iman, memperkuat imun tubuh. Nah, setelah itu ikhtiar. Masker, makanan bergizi, berusaha untuk jaga jarak, itu bagian dari amal soleh, ya. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada yang nanya tentang, sebentar nih, kalau bicara baik atau tidak semua baik. Ya, saya bukan ahlinya ya masalah mimpi, cuma begini, kalau itu dianggap firasat, karena dari sini ittaqu firasatal mu'minin, hati-hati terhadap firasat orang yang beriman. Fa innahu yang nuru binurillah, karena sungguhnya dia dibantu oleh cahaya Allah. Kapan firasat itu, petunjuk itu datang? Salah satunya melalui mimpi. Nah, konon kabarnya ada mimpi, ada kaimpi-impi. Nah, kalau kaimpi-impi itu namanya hubbul masyaqqah, karena cinta yang berat kepada sesuatu. Ingin motor, nah, dia mimpi mendapat motor, itu namanya kaimpi-impi, karena sedang tergila-gila oleh motor. Nah, tapi kalau ini buat sayyatil ahlam, mimpi bangun, kemudian berwudu, setelah itu berdoa, setelah doa wudu, Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitan was sayyatil ahlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gitu ya. Kalau ini dianggap buruk, kita berlindung kepada Allah. Nah, supaya tidak terjadi keburukan, tidak salah bersedekah, gitu ya. Ada buku takwil mimpi dalam Islam, bagus itu, yang ngarang Dr. Ibnu Sirin, itu ada di situ. Kalau mimpi lihat api, mungkin ada pertengkaran. Kalau mimpi apa hujan-hujanan, nah ada rezeki katanya. Kalau mimpi ketemu dengan Nabi, itu isyarat baik. Tapi mimpi apapun, banyaklah doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitan wasayyatil ahlam. Ya Allah, aku lindung kepadamu dari amal-amal setan dan buruknya mimpi. Ya. Berikutnya dari abdikan aku dari Tumaru ya, sebetulnya seluruh salat sunat itu ada doa tertentu, tapi bila ada kebutuhan tertentu, boleh hanya satu yang diminta. Pokoknya gini nih, tahajud malam ini fokus anak soleh, khusus saja anak soleh, ulang-ulang itu, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minal muhsinin, Robbi habli minal muqarrabin, Robbi habli minal muttaqin. Ulang-ulang itu, karena doa itu katanya akan diijabah oleh Allah bila kita ulang-ulang. Innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam berdoa. Mintalah kepada Allah dengan diulang-ulang terus. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai engkau sendiri yang bosan. Nah, kita tidak tahu dari doa keberapa doa kita diijabah.
Itu tahajud pertama. Terus ulang-ulang. Apakah dibacanya setelah tahajud sebelum witir, atau tahajud witir dulu sambil witir ulang-ulang doa itu? Satu. Alhamdulillah anak sudah beres. Tahajud berikutnya umpama minta rezeki, silahkan. Yang paling pendek, ya rozak urzukna, ya rozak urzukna, ya rozak urzukna, ya rozak urzukna. Berikutnya, rumah tangga ada masalah. Tahajud berikutnya, berdoa, minta rumah tangga rukun, umpama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahajud berikutnya, lagi musim penyakit, udah. Tahajud khusus saat itu hanya minta disembuhkan. Umpama, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, itu caranya. Karena kalau kita tidak fokus, biasanya melebar doa itu. Selesai tahajud, ternyata anak soleh butuh, rumah tangga rukun butuh, sehat butuh, akhirnya, ya Allah tahu deh kebutuhan saya. Nah, jadi tidak berdoa akhirnya. Menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Itu ya. Berapa rakaat? Minimal 2, maksimal sampai 8 yang standar. Gimana kalau doanya sama, umpamanya doa itu ininya rezeki, yang rezeki itu identik dengan harta, bisa anak soleh, bisa pasangan soleh, bisa satu rezeki semuanya. Sama duha juga begitu. Duha pagi ini minta kesehatan, khusus sehat saja. Nah, mengerucut terus sehat saja. Nah, duha besoknya minta, silahkan. Ternyata duha pun tidak bisa, tahajud pun tidak bisa. Ganti 4 rakaat qabla zuhur, ba'diyah zuhur. Jadi sebaik-baik qabla zuhur 4, sebaik-baik ba'da zuhur 4. Jadi siapa yang sholat duhur qabla zuhur 4, kemudian ba'diyah zuhur 4, dengan sholat tahajud dan sudah dengan sholat duha. Doanya sama, silahkan. Gitu ya. Kalau doa tahajud yang dalam Quran adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu surat Al-Isra ayat ke-79 ya. Ya, berikutnya sebentar. Ya, 221 16740 ya. Dari Kang Mana, mungkin Pak Ustaz ya. Oh ya, mungkin kalau saya lupa mohon dimaafkan ya, karena manusia biasa, apalagi usia sudah begini tua ya. Ya. Abi kalau tidak kunut, saya tidak. Ya begitulah ya. Syekh Huzaimi itu ulama besar ya. Pernah ditanya, kami suka kunut, imam tidak kunut, ikuti imam. Kami tidak pernah kunut, imam kunut, ikuti imam. Nah, kenapa? Kata Syekh Huzaimi mengatakan, al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Makanya pasti gara-gara kunut. Nah, tidak kunut sah, udah ikuti imam saja. Makanya tugas kita adalah toleran. Tugas kita adalah perluas ilmu. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju sebanyak napas makhluknya. Ya. Jadi mau ke Jakarta silahkan lewat pesawat bisa, kereta api bisa, rental bisa, mobil pribadi bisa. Ujungnya sama ke Jakarta. Karena sama-sama ke Jakarta, tugas kita adalah toleran. Begitu ya, walau alam bisa. Nuhun Kang Maman ya, nuhun pido anak tisadayana. Ya. Mau apa? Fatihah. Jadi begini, ketika sholat sendiri
sendiri, ya ini saya ulang, ketika sholat sendiri boleh Fatihah diulang-ulang, karena anjuran dalam Al-Quran satu-satunya surah yang dianjurkan diulang-ulang adalah surah Fatihah. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim, dan kami berikan kepada Muhammad 7 yang diulang-ulang. Itu kalau nggak salah surat Al-Hijr ya, ayat 87. Nah, makna 7 diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Makanya Nabi SAW pernah satu saat sholat beliau berdiri lama sekali sampai bengkak kakinya. Begitu ruku lama juga, begitu sujud lama juga sujudnya, begitu duduk lama juga duduknya. Iza qamal abdu fi sholatihi, kata Nabi, apabila seseorang berdiri dalam sholat, jadi makin lama berdiri dalam sholat, insya Allah makin banyak kebaikannya. Terus apa yang dilakukan ketika lama berdiri dalam sholat itu? Salah satunya diulang-ulang surah Al-Fatihah. Satu, jadi ketika sholat sendiri boleh ulang-ulang Fatihah beberapa kali. Yang kedua, sekaligus hafalan Al-Quran. Jadi ketika lama berdiri, umpamanya 1 rakaat kita menghafalkan surah apa sih, Yasin umpamanya, silahkan. Nanti kalau hafal makin banyak hafalan Al-Qurannya, begitu ya. Jadi boleh ya kita mengulang-ulang. Pemirsa Bandung TV yang dimuliakan oleh Allah, ini kita jeda dulu berikutnya ya. Ya, jeda berikutnya insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ambon Pagi melalui Bandung TV Bandung. Bersama acara Ambon Pagi melalui Bandung TV Bandung. Ini masih banyak ya, kita coba pilih yang ringan-ringan dulu ya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang informasi pengobatan putih, bawang putih dan yang lainnya? Ya begini ya, dalam pengobatan itu khasiat. Khasiat itu ngambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari daun-daunan, bisa dari getah, bisa dari akar. Dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta, engkau ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Itu ada khasiatnya. Jika kita sempat viral yang COVID, minum makan bawang putih sembuh. Nah, bisa jadi karena itu yang namanya khasiat. Saya kemarin sakit, ternyata dengan kopi radik tambah kunyit, langsung bisa makan, langsung makan banyak. Tapi jangan lupa, tidak semua fisik seorang itu sama. Mungkin fisik ini dengan bawang putih, orang ini bisa dengan kopi radik dengan kunyit umpamanya. Yang ini sembuhnya bisa dengan olahraga, yang ini sembuhnya bisa dengan makanan yang lain. Itu boleh terjadi. Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad ada 3 yang tidak beres dengan 3. Ada 3 yang tidak beres dengan 3. Satu, al-ghina bil muna, ingin kaya dengan melamun, tidak mungkin itu. Kedua, asyaba bil hudabi, ingin awet muda dengan nyemir rambut. Yang terakhir itu al-afiyatu bil adwiyati, ingin sehat hanya mengandalkan medis. Jadi tidak semua sehat itu dengan medis, ada sehat tanpa medis. Salah satunya dengan khasiat, istilah sekarang herbal. Itu herbal. Saya ketemu orang yang sudah 76 tahun sudah lama sejak kecil mengkonsumsi wortel. Rupanya wortel itu untuk kesehatan mata dan yang lainnya. Ada rujukannya Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi ya. Yang kedua, karena katanya ada kebahagiaan yang didapat setelah persahabatan itu terjalin. Nah, sampai terjadi tawa, canda, banyol kata orang Sunda. Sampai ada keterangan siapa yang tertawa 15 menit saja sehari semalam, insya Allah usianya nambah 1 hari. Makanya penting silaturahmi itu. Hadisnya ada sangat banyak. Hadis Muslim, siapa yang ingin ditambah usia, panjang umur, lapang rezeki, sambungkan silaturahmi. Gitu ya, teh. Jadi bisa seperti itu. Makanya mesti kita dari semua
ini? Ya olahraganya, ya ikhtiar dari herbalnya, ya ikhtiar dari lahir batinnya. Dan jangan lupa, selaku orang yang beriman, banyak berdoa kepada Allah. Karena ada penyakit yang sembuh dengan doa. Ada penyakit yang sembuh dengan doa. Karena doa dalam Islam tidak semata-mata doa, tapi solusi dalam hidup. Minimal banyak membaca doa Nabi Khidir, silahkan. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa yang baca doa ini 25 hari, 25 kali sehari semalam, maka akan dijaga dari berbagai malapetaka. Atau zikir dengan hauqalah, silahkan. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rasul pernah mengatakan, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Lafaz ini, la haula wa la quwata illa billahil alil azim, itu akan menangkal 99 kesulitan. Salah satunya menghadapi penyakit yang berat. Begitu ya. Nah, demikian. Jadi boleh mesti harus orang-orang yang sudah ahli, sudah dipercaya. Pak Ustadz, ya, di samping doa, ya, zikir doa, kalau perlu kumpul semuanya, khatam Al-Quran. Bisa bersama-sama, bisa sendiri. Nah, kalau ingin cepat ya sama-sama. Satu orang satu juz, undang 30 orang. Punten, Imam Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Quran. Usia SMP 15 tahun sudah hafal berapa huruf dalam surat Ali Imran, berapa huruf alif dalam surah Al-Baqarah. Tapi ketika beliau sakit, beliau mendatangi Sayyidah Nafisah. Itu satu majelis ibu-ibu. Kenapa? Karena Sayyidah Nafisah ini seorang wanita salihah yang sempat menghatamkan Quran 4.000 kali. Dan ketika itulah katanya selesai khatam Quran, doa diijabah. Beliau adalah cucunya Sayyidina Ali, buyutnya Rasulullah SAW. Makamnya ada di Mesir, ya. Saya sempat ziarah ke makam beliau. Nah, khatam Al-Quran. Atau cara kedua, kepada Allah, ya Allah, jadikan sedekah ini jadi penyembuh untuk yang sakit. Sebutkan si A, si B. Nah, yang ketiga, jangan lupa, innatus sholati syifaun. Dalam sholat itu ada penyembuhan. Kalau perlu keluarga besar sholat tahajud semuanya, di calling jam 2, setengah 3, khusus berdoa kepada Allah supaya sembuh orang yang sakit itu. Nah, yang bersangkutan zikirnya apa? Perbanyak istighfar. Yang bersangkutan, yang sedang sakit, perbanyak istighfar. Kata Nabi, malajimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar, setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Setiap ada kesedihan ada kemudahan. Ada jalan keluar, ada kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Dan akan diberi rezeki di luar dugaan. Nah, kalau umpamanya sudah tidak, karena ada penelitian katanya COVID itu akan hilang karena kedengaran suara Al-Quran dikeraskan. Gitu ya. Begitu Pak ya, mudah-mudahan diberikan solusi dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Pak Ustadz, ya, ini yang terakhir kayaknya ya, karena waktu yang terbatas. Begini. Kalau diambil cahaya wajahnya, gelis gering teka tinggal gelisna, kasep gering teka tingali kasepna, hilang semua. Komo goreng gering itu leungit sadayana ya. Kedua, dicabut tenaganya, lemas gitu, tidak daya dan upaya, bawa badan sendiri. Masya Allah, saya merasakan itu kemarin ya. Yang ketiga, dicabut nafsu makannya, tidak enak makan itu, apalagi makan yang sakit kan begitu di rumah sakit itu, jadi geluh kata orang Sunda. Keempat, dicabut nyenyak tidurnya, tidur nggak enak, makan nggak enak, tenaga aya, kasep leungit, kan luar biasa itu ya. Nah, yang kelima, dicabut dosa-dosanya. Setelah dia nikmat tidurnya kembali, apalagi tenaganya kembali. Tapi jangan lupa, dosa-dosanya tidak dikembalikan. Makanya ada keterangan la
Tidak ada pilihan. Makanya satu-satunya cara bulan Ramadan orang sakit adalah sabar. Satu, kedua sabar, ketiga sabar. Apa itu sabar? Tarku syaqqa min alamil ikhtibar ila billah, menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Ya Allah, jika sakit ini kifarat dosa-dosaku, beri kesabaran menghadapi penyakit ini. Tapi bila sembuh bermanfaat untuk orang banyak, sembuhkan aku. Itu doa Imam Syafi'i ya. Ketika sakit, ya Allah jadikan sakitnya sebagai penghapus dosaku. Tapi bila sembuh bermanfaat, sembuhkan aku. Nah, kemudian berdoa dan minta didoakan. Begitu ya, itu hikmahnya. Nah, hikmah yang lain tentu sangat banyak ya. Ada keterangan yang lain katanya sakit juga bagian dari ujian kesetiaan. Kalau ingin tahu ketika kita sakit mana anak yang paling setia, kita tahu nih si A, si B, si C. Kita tahu mana sahabat yang paling setia ketika kita sakit. Nah, makanya sakit itu betul-betul ujian kesetiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal pengajian. Oh ya, ini yang nanyakin jadwal pengajian. Boleh nanti ke nomor pribadi saja ya, nanti akan saya sampaikan. Dan di ya itu insya Allah ya. Jadi setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30 di langsung siarannya ya. Nanti insya Allah kalau Rabu depan mengatur lalu lintasnya Pak Agung insya Allah ya. Upami hoyong penat di mana sarang kumaha carana. Ya janjian sajalah, gampang lah. Saya berusaha untuk mempermudah kalau pertemuan itu ya. Bawa teman, berdua, bertiga, berempat. Cuma saya ingin tepat waktu, jam 8. Karena kalau sudah telat satu, kesananya juga telat, gitu ya. Baritu maro, manco teh merhatikan ya, ya, meni manco. Badan sesungguhnya sholawat akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Minimal sholawat itu akan menghapuskan dosa. Makin banyak bersolawat, insya Allah makin banyak dosa kita berguguran. Nah, sholawat yang paling bagus, semua sholawat bagus. Yang paling ringan tapi berat timbangannya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang baca Sallallahu ala Muhammad, Allah akan berikan 70 pintu rahmat. Salah satunya adalah dibersihkan dosa-dosa kita. Fa inna sholatakum alayya maghfiratul li dzunubikum. Sesungguhnya salat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya. Pemirsa Embun Pagi melalui Bandung TV, karena waktu yang terbatas, satu, jangan lupa dekati Allah dengan berdoa. Yang kedua, imbangi dengan ikhtiar. Yang ketiga, tenangkan hati kita dengan baca Quran, dengan tahajud, dan menyantuni yatim miskin dan duafa. Mudah-mudahan insya Allah Rabu depan ketemu lagi di acara yang sama melalui Embun Pagi Bandung TV Bandung. Demikian, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.